Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Aprila dari kelas akuntansi 2023. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 7 yang berjudul Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar filsafat dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, penerapan hak asasi manusia atau HAM, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Makalah kewarganegaraan wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pokok-pokok wawasan. Pokok-pokok wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan adalah wawasan Nusantara yang mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dasar pemikiran wawasan Nusantara ada dua, yaitu yang pertama faktor geografis dan yang kedua faktor geopolitik. Unsur dasar wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan rakyat atau wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan satu. Yang kedua, isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur dasar wawasan Nusantara. Yang ketiga, tata laku. Dari wawasan Nusantara adalah kegiatan atau tindakan atau perilaku bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku atau golongan terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kejujuran, yang keempat, solidaritas, yang kelima, kerjasama, dan yang terakhir, kesetiaan terhadap kesepakatan. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua kedudukan, antara lain wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. A. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang C. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan nasional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Baik, itu saja pemaparan materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.